Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 0.44 saya sedang berada di kapal Peru, sedang istirahat di kapal ini. Cimory Dairyland berlokasi di kawasan Cipayung Girang, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Cimory Dairyland berjarak sekitar 20 km dari kota Bogor dan dapat ditempuh selama 28 menit. Halo guys, selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 9 sedang berada di objek wisata Cimory Dairyland. Selalu ikutin kegiatan kami ya dari kelompok 9. Stay tune. Halo guys, nah jadi kan tadi Zul udah bilang tuh kalau kita sekarang udah ada di Cimory Dairyland. Nah kira-kira bakal ada apa aja sih, keseruan apa aja sih yang ada di Cimory? Yuk ikutin kita yuk. Harga tiket masuk Cimory Dairyland yaitu Rp45.000 untuk weekday dan Rp65.000 untuk weekend. Nah, sekarang kita udah ada di bagian tiketing nih guys. Nah, untuk di tiketing ini kita bakal dapat kartu yang fungsinya itu bisa ditukerin, bisa di top up jadi e-money gitu guys. Tapi kalau misalkan uang kalian gak habis, nanti bisa di refund kok. Jadi bisa ditarik tunai ya. Terus kalian juga bisa dapat kupon ini nih buat ditukerin buat minuman dan es krim. Pada tahun 1992, Bapak Bambang Sutantio mendirikan Cimory Group yang merupakan cikal bakal terbentuknya Cimory Dairyland. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita dapatkan pada saat tiba di Cimory Dairyland seperti pusat informasi, toilet, kemudian tempat penitipan barang, dan lain-lain. Jadi ini adalah location map. Kalau kalian kebingungan di Cimory, kalian bisa lihat location map ini. Contohnya kita sekarang lagi ada di sini tempat pintu masuk. Dan kalian bisa ikutin aja rute yang udah disediain. Terus kalian akan keluar dari pintu ini. Cimory Dairyland adalah tempat wisata edukasi yang menawarkan berbagai wahana permainan. Terdapat dua area permainan di Cimory Dairyland, yaitu area Dairyland dan area Magic Village. Pengunjung dapat mencoba traktor Tour de Farm untuk berkeliling-keliling di area Dairyland. Kemudian ada juga kawasan berbagai aktivitas hewan yang bisa kita jumpai seperti bebek, domba, kuda, dan hewan lainnya. Objek wisata Cimory Dairyland ini sangat cocok untuk liburan sekaligus wisata edukasi untuk keluarga, terutama anak-anak. Floating Market Lembang beralamat di Jalan Grand Hotel nomor 33E. Hai guys. Hai, jadi sekarang kita sama Owen dari kelompok seberang. Nah sekarang kali ini kita udah sampai di destinasi berikutnya selain dari Cimory, yaitu di Floating Market. Nah, wisatawan yang berkunjung di Floating Market bisa membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 hingga Rp70.000. Tiket yang sudah dibayarkan dapat ditukarkan dengan minuman seperti lemon tea, cappuccino, atau coklat. Di tempat wisata ini terdapat berbagai macam wahana serta fasilitas yang wajib untuk dicoba. Terdapat pasar apung, wahana air, wahana darat, tempat oleh-oleh, saung dan gazebo, toilet, tempat parkir, dan musola. Daya tarik utama dari tempat ini adalah pasar apung yang jarang ditemui di tempat wisata lainnya. Pasar apung ini akan membawa kita berada di sensasi belanja seperti pasar apung Thailand. Yang menjadikan floating market ini unik adalah alat pembayarannya. Sebelum berbelanja, kamu akan diminta menukarkan uang rupiah dengan koin khusus. Untuk koin berwarna kuning bernilai Rp5.000. Koin berwarna biru Rp10.000, koin berwarna pink Rp50.000, dan koin warna oranye Rp100.000. Wisata Lembang memang tidak ada habisnya, seperti Floating Market ini yang menawarkan wisata alam pedesaan dengan pasar apung yang unik, dilengkapi berbagai wahana tambahan lainnya,
sangat cocok menjadi salah satu destinasi wajib dikunjungi ketika berada di Bandung. Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya yang disingkat P4S berada di Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Asal mula dibentuknya P4S sendiri diprakarsai oleh Bapak Dodi pada tahun 2015, berawal dari keinginan untuk mengubah pola pikir petani agar petani melakukan budidaya dengan baik dan memanfaatkan pupuk organik guna hasil maksimal dan nilai jual komoditas yang tinggi. Selain melakukan kegiatan agribisnis dari hulu sampai hilir, seperti melakukan budidaya sayur sampai packaging untuk memenuhi permintaan pasar lokal seperti KFC dan Lotte Mart, serta melakukan ekspor buncis Kenya ke luar negeri. P4S juga melakukan pelatihan diantaranya pelatihan budidaya komoditas, pembuatan pestisida, pupuk organik, budidaya hidroponik, pelatihan penguatan kelembagaan tani, dan manajemen usaha tani. Komoditas unggulan P4S Lembang adalah paprika beef dan buncis Kenya. Lokasi yang pertama dikunjungi adalah Smart Greenhouse, di mana ada dua tipe Smart Greenhouse, yaitu konvensional dan modern, yang dikelola oleh P4S Lembang Agri seluas 1000 meter persegi dan ditanami 2.700 tanaman paprika. Kegiatan on-farm budidaya paprika menggunakan teknologi hidroponik sistem depth flow teknik atau DFT, serta kontrol ECPH untuk penyaring kotoran, serta kontrol panen NMC Pro. Untuk harga paprika sendiri, paprika kuning berkisar harga Rp75.000, untuk paprika merah berkisar harga Rp65.000, dan yang terakhir paprika hijau berkisar sekitar harga Rp35.000. Oke guys, kita di sini sedang berada di greenhouse konvensional yang merupakan tempat tanaman hidroponik. Di sini bentuk tanah yang lagi dikasih pupuk. Jadi ini masih diolah dulu, pengolahan tanah. Jadi ini namanya lettuce atau selada. Ini umurnya belum siap dipanen. Kalau yang di sini ini lettuce yang emang udah siap dipanen. Selain melakukan penanaman komoditas di Smart Greenhouse, para petani juga melakukan penanaman secara konvensional yang dikelola oleh P4S Lembang bersama gabungan kelompok tani. Pada lahan konvensional, para petani menanami lahan mereka dengan komoditas selada dan brokoli dengan pola tanam monokultur dan pola tanam tumpang sari. Daerah di Desa Cikidang, Kecamatan Lembang ini sangat strategis sehingga menghasilkan komoditas yang sangat baik. Bisa dilihat di sini ada dua jenis pola budidaya. Yang pertama yaitu pola budidaya monokultur, bisa dilihat di sebelah kiri. Dan yang kedua yaitu pola budidaya tumpang sari, atau bisa dilihat sebelah sini. Ada 16 unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan untuk nutrisi tanaman agar tumbuh dengan bagus, yang diatur serta dipantau secara berkala dengan teknologi modern. Teknologi itu adalah kontrol panel NMC Pro. Cara kerja alat NMC Pro: yang pertama, kita buat program penyiraman. Yang kedua, program bisa dibuat lebih dari satu. Yang ketiga, masukkan program yang akan dijalankan. Yang keempat, alat bisa disambungkan ke internet. Yang kelima, suhu dan kelembapan dapat dikontrol melalui sensor. Bergerak meninggalkan lokasi menuju packing house yang jaraknya 100 meter dari greenhouse, aktivitas pengemasan sayuran dilakukan oleh anggota kelompok tani yang akan dipasarkan ke pasar modern maupun ekspor. Pada proses packaging, contohnya buncis Kenya, di packing seberat 150 gram per bungkus dengan isi 15 pack dalam satu kardus. Beberapa mahasiswa juga sangat antusias dalam mengikuti proses packaging.
P4S Agri merupakan pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya yang sangat menginspirasi.